Perang Dunia II akan selalu dikenal sebagai perang melawan kemanusiaan. Ketika orang mendengar tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kebanyakan orang langsung teringat pada Nazi Jerman, pengadilan Nuremberg dan Dachau, serta kamp konsentrasi dan kamp kematian. Banyak dari mereka yang diadili oleh dokter yang melakukan eksperimen mengerikan menggunakan eugenika, penyiksaan, viviseksi tanpa anestesi, dan eksperimen pada manusia yang meliputi dekompresi ketinggian tinggi, hipertermia submersif, penyakit menular, dan eksperimen lainnya. Tetapi hanya sedikit orang yang menyadari apa yang juga dilakukan oleh Jepang, dan untuk jangka waktu yang lebih lama dan dengan populasi manusia jauh lebih besar untuk dijadikan sasaran. Apa itu Unit 731? Apa tujuan sebenarnya mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga begitu mengerikan? Apakah ada yang terlibat yang memintai pertanggungjawaban? Seperti halnya Jerman, apa pendapat orang Jepang saat ini tentang orang-orang ini? Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria dan selama bertahun-tahun membangun kehadiran yang kuat di Tiongkok Utara. Kemudian, ketika mereka menginvasi Tiongkok daratan dan kemudian berlanjut ke seluruh Asia dan Kepulauan Pasifik, kebrutalan tentara Jepang menjadi legendaris. Pada tahun 1937, Unit 731 dibentuk sebagai unit teknik medis yang bertanggung jawab untuk menguji, memproduksi, dan menyimpan senjata biologis, serta menggunakannya pada manusia untuk menguji teori dan mengembangkan vaksin serta pengobatan. Di bawah komando langsung Jenderal Shiro Ishii, seorang ahli mikrobiologi terkenal, unit ini bermarkas di dekat kota Harbin di timur Laut Tiongkok, tepat di utara perbatasan semenanjung Korea dengan Uni Soviet. Setelah sebagian besar Tiongkok mengikuti, tentara diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang untuk kerja paksa di hutan, eksekusi, dan lebih dari 1,5 juta orang atau lebih untuk eksperimen medis. Banyak yang disuntik dengan penyakit kelamin untuk memeriksa penyebarannya. Mereka disuntik dengan wabah bermonik, kolera, dibombardir dengan radiasi intens, diamputasi untuk mempelajari kehilangan darah, dan eksperimen mengerikan lainnya. Banyak orang sengaja diinfeksi dengan gangren untuk menguji pengobatan karena Jepang tidak memiliki penisilin. Banyak yang dikurung di dalam bunker dan dibunuh dengan berbagai gas beracun untuk mempelajari efeknya. Dan ada pula pengambilan berbagai bagian tubuh dan organ dalam sementara beberapa subjek masih hidup. Kelaparan yang disengaja, paparan suhu beku yang disengaja untuk memeriksa efek radang dingin dan hipotermia. Dan banyak yang terinfeksi demam kuning dan malaria untuk memeriksa hasilnya dan mempelajari efisiensi pengobatan alternatif dibandingkan dengan penggunaan kimia. Tidak semua eksperimen ini diisolasi di dalam kompleks dan difasilitasi Unit 731. Diputuskan bahwa dibutuhkan lebih banyak subjek uji dan bentuk penyakit yang paling berbahaya yang ditularkan oleh parasit seperti wabah pes, antraks, serta patogen mematikan lainnya. Dijatuhkan dalam tabung di kota-kota terdekat Chengde dan Ningbo untuk menilai hasil perang biologis. Dampaknya mengerikan. Pria, wanita, dan bahkan anak-anak digunakan sebagai kelinci percobaan. Kegiatan-kegiatan ini dilarang oleh Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Protokol Jenewa tentang penggunaan gas biologis pada tahun 1925 dan kemudian dimasukkan ke dalam seluruh konvensi Jenewa tahun 1929 sebagai akibat dari penggunaan berbagai gas dalam Perang Dunia I. Bukan hanya orang Tiongkok yang menjadi korban, ada ribuan orang Korea, bahkan warga sipil Rusia dan tawanan perang yang digunakan sebagai kelinci percobaan. Para tawanan Amerika, sebagian besar awak pesawat yang ditembak jatuh, juga menjadi korban. Penggunaan senjata biologis ini tidak dibatasi hanya di Asia. Ada rencana untuk melepaskan tabung berisi kutu yang mengandung wabah pes di San Diego, California, dari pesawat yang diluncurkan dari kapal selam. Tetapi perang berakhir sebelum rencana itu dapat dilaksanakan. Misi tersebut diberi kode nama Operasi Bunga Sakura di malam hari. Setelah Jepang menyerah, Jenderal Ishii memerintahkan penghancuran Unit 731.
yang mencakup lebih dari 150 bangunan, semua laboratorium, dan 2 bandara yang berdekatan. Saat pasukan sekutu mendekat, ratusan tawanan yang menurut beberapa orang berjumlah ribuan yang selamat hingga itu langsung dibunuh. Ishii tidak menginginkan saksi hidup. Jepang tidak pernah menandatangani atau meratifikasi Jenewa 1929, tetapi itu tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku saat itu. Jepang melanggar setiap ketentuan hukum perang hingga akhirnya dikalahkan pada tahun 1945. Tetapi hanya sedikit orang yang dimintai pertanggungjawaban, dan tidak seorang pun dari unit 731 pernah diadili. Sama seperti kesepakatan yang dibuat dengan dokter dan ilmuwan Nazi terkemuka, anggota unit 731 serta perwira senior dan ilmuwan mereka dilindungi. Para peneliti di unit 731 telah menyimpan catatan yang rinci tentang eksperimen mereka dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar seperti yang dilakukan banyak orang Jerman. Ironisnya, Jenderal Ishii menyimpan catatan harian terperinci selama seluruh masa dinas militernya, termasuk pekerjaan di Tiongkok, tetapi tidak ada referensi tentang masa jabatannya sebagai komandan unit 731 atau aktivitasnya. Hal itu saja sudah menunjukkan bahwa ia tahu apa yang dilakukannya ilegal atau melanggar sumpahnya sebagai seorang dokter. Ishii dan anak buahnya yang berada dalam tahanan AS berhasil menghindari dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan diadili, tidak seperti rekan-rekan mereka yang telah membunuh tawanan perang sekutu di wilayah pendudukan di bawah pengaruh Jepang. Hal ini disebabkan karena Ishii dan rekan-rekannya menerima kekebalan dari penuntutan atas kejahatan perang karena AS menginginkan penelitian mereka untuk digunakan sendiri dalam program perang biologis Amerika Serikat dan menjaga agar banyak dokumen dan data luar biasa selama bertahun-tahun tidak jatuh ke tangan Rusia. Ini adalah sanksi yang berlaku di seluruh rantai komando Amerika dari staf umum hingga ke atas. Penyebab utama hal ini adalah Edwin Hill, kepala laboratorium perang biologi di Fort Detrick, Maryland, yang setelah meninjau ribuan halaman dari arsip unit 731 menyatakan dalam laporan rahasianya dari tahun 1946 bahwa informasi tersebut benar-benar tak ternilai harganya. Hal itu tidak pernah bisa diperoleh di Amerika Serikat karena adanya pertimbangan etis terkait eksperimen pada manusia, dan informasi tersebut diperoleh dengan biaya yang relatif murah. Pada tanggal 6 Mei 1947, Jenderal Douglas MacArthur menulis surat kepada Presiden Harry S. Truman dan kantor Jaksa Agung Militer bahwa data tambahan, mungkin termasuk pernyataan dari Ishii, kemungkinan dapat diperoleh dengan memberitahu pihak Jepang yang terlibat bahwa informasi tersebut akan disimpan dalam saluran intelijen dan tidak akan digunakan sebagai bukti kejahatan perang. Pada dasarnya, ini adalah kartu bebas dari penjara. Akibatnya, kejahatan yang dilakukan oleh unit 731 tidak pernah menjadi pengetahuan umum di Barat hingga baru-baru ini, meskipun beberapa informasi dikumpulkan oleh Soviet yang menempatkan beberapa personel unit 731 di pengadilan kejahatan perang Kaboro. Orang Jepang sendiri tidak mengetahui apapun tentang unit ini dan aktivitasnya selama puluhan tahun. Faktanya, keberadaan unit ini bahkan dibantah dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah maupun kejahatan perang Jepang lainnya. Hal ini hanya mungkin terjadi karena perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan Amerika Serikat pada Ishii dan anak buahnya dengan menjaga rahasia cerita ini sebagai imbalan atas pengumpulan semua penelitian medis mereka. Para pelaku kejahatan perang Jepang utama seperti Hideki Tojo diadili di Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh yang lebih dikenal sebagai Sidang Kejahatan Perang Tokyo.